Selamat malam Bapak, Ibu peserta diklat. Apa kabarnya hari ini? Sehat Ibu. Ya, tentu baik ya. Puji Tuhan baik ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran diklat, saya minta tolong Ibu Yeli untuk bantu saya berdoa. Silakan Ibu Yeli. Terima kasih Ibu. Mari teman-teman dan Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa sambil mengikuti doa yang saya bawakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke, terima kasih Ibu Yeli sudah membantu. Ya, baiklah. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nuen Sulastari, berasal dari SMK Negeri 2 Loli. Ya, sebelum membawakan materi, saya akan menjelaskan tentang materi hari ini yang berjudul Profil Pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Tentu kita harus tahu arti dari pelajar Pancasila itu apa, ya. Pelajar Pancasila, apa Biali tahu? Apa itu pelajar Pancasila? Belum tahu Ibu. Oke. Ya, pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, selanjut ya. Nah, dalam profil pelajar Pancasila kita belajar tentang 6 ciri utama. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, berpikir atau bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Baiklah, untuk mempelajari keenam ciri utama itu kita harus membahas satu persatu ya Ibu Yeli. Yang pertama yaitu tentang beriman. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di mana pelajaran Indonesia yang berpikir mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya Paham Ibu. serta Paham. menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun elemen kuncinya beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak beragama. Jadi setiap orang itu harus memiliki agama, ya. Yang kedua, akhlak pribadinya itu harus baik. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Jadi sesama manusia itu kita harus saling eh, menghargai dan menghormati. Yang keempat, akhlak kepada alam. Jadi kita harus menjaga lingkungan alam. Dan yang kelima, akhlak bernegara. Kemudian yang kedua, tentang pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur lokalitas. Itu dari berkebinekaan global ya, identitasnya dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Iya Ibu. Iya. Sehingga Bisa menumbuhkan Ibu. rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru Iya. yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Adapun elemen kunci berkebinekaan global, yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan komunikasi intelektual dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Begitu Ibu Nelly ya, paham ya? Ya, oke. Yang ketiga, yang ketik yang ketiga itu adalah gotong royong. Gotong royong itu Ibu Nelly tahu apa arti gotong royong? Oke, bekerja sama. Dalam gotong royong, pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong
yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. Ya, saya bertanya kepada Ibu Nelly, apakah Ibu Nelly bekerja secara kelompok dan pribadi itu mana yang lebih mudah? Oke, berkelompok. Terima kasih Bu Nelly. Dalam gotong royong ada elemen kunci gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kolaborasi itu jadinya artinya saling berkomunikasi ya, atau mengeluarkan pendapat. Kepedulian itu peduli dan berbagi ya. Itu ciri utama yang ketiga. Yang keempat itu adalah mandiri, di mana kita itu dituntut harus mandiri dalam keadaan kita sebagai pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya ya. Adapun elemen kunci mandiri itu yang pertama kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, dan yang kedua regulasi diri. Itu ciri yang keempat, yaitu tentang mandiri. Yang kemudian yang kelima tentang Ya, Ibu. yang kelima tentang bernalar kritis. Di mana bernalar kritis ini artinya pelajar yang memikirkan bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik Bekerja kualitatif maupun bersama, Ibu. kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, Ya, menganalisis Ibu. informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Adapun elemen kunci bernalar kritis yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Ya, ketiga, merefleksi pemikiran dan proses belajar. Dan yang terakhir, mengambil keputusan. Nah, adapun ciri yang terakhir itu keenam tentang kreatif. Di mana kreatif itu kita bisa menghasilkan suatu kreativitas ya. Di mana kreatif itu pelajar yang kreatif mampu modifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Adapun elemen kunci kreatif itu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Oke, demikian pemaparan saya tentang profil pelajar Pancasila. Apakah Ibu Nelly ada yang Berpikiran dipertanyakan? kritis, Silakan. berpendapat kritis mungkin, Ibu. Oke, jadi pertanyaan itu ya saya akan jawab, yaitu mengapa atau bagaimanakah pelajar yang berdimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia? Nah, jawabannya pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Bagaimana Ibu Nelly? Oke. Demikian pemaparan saya. Kurang dan lebihnya ya Ibu Bapak peserta bisa membacanya di LMS ya. Oke, saya ucapkan tolong Ibu Yeli kalau pelatihan besok lagi bisa lebih awal masuk ya supaya tidak terlambat. Dimohonkan tepatan waktunya ya. Meeting Zoom akan saya akhiri hari ini. Silakan Ibu Bapak mengakhiri atau keluar dari meeting. Terima kasih.